bosennya menghidangkan topik yang sedang happening dan tentunya mengedukasi ya. Perkenalkan, saya Katarina Sekar Praptaningrum. Saya di sini sebagai guru IPAS dan walas kelas 6 di SD BSD yang akan menemani parents semua dari awal podcast hingga akhir. Jadi di episode kali ini tentunya kita akan membahas tema yang sangat seru, yaitu petualangan kecil, pengalaman besar. Karena di sekolah kami ini nggak hanya belajar terkait di dalam kelas, tetapi anak-anak juga harus mengalami bagaimana mereka langsung terjun dalam proses belajar di dunia nyata. Salah satunya yaitu melalui kegiatan outing atau program outing di sekolah kami, di mana siswa belajar langsung dari alam, budaya, dan tentunya mendapatkan pengalaman nyata dan yang sangat besar. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber hebat di kegiatan outing siswa SD Stella Maris yang sudah dilakukan ke beberapa tempat seru seperti Kampung Horta Bogor dan Kampung Wisata Cinangneng. Jadi tentunya kita akan mendengar pengalaman yang sangat seru dan langsung dari narasumbernya. Ada dari guru, siswa, dan juga orang tua. Jadi mari. Halo semua, perkenalkan saya Ibu Maria Dewi, saya wali kelas 4, saya mengampu pelajaran Pancasila untuk kelas 4 dan pelajaran entrepreneur untuk kelas 3 dan kelas 4. Salam kenal. Ya, itu adalah perwakilan guru dari SD Stella Maris BSD yang ikut serta dalam kegiatan outing loh. Nah, kita kedatangan juga nih tamu yang spesial atau narasumber spesial hari ini, yaitu perwakilan dari orang tua. Ada Ibu Siska Situmeang. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tak kalah hebatnya, jadi hari ini kita kedatangan juga dua murid kita, yaitu yang sudah ikut ke outing yang sangat seru. Yang pertama ada Hansel Plurinto. Halo semuanya, saya Hansel, murid kelas 4 SD. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal tuh kata Hansel. Nah, yang kedua ada Samuel Aaron Nathanael Silalahi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Ernatullah Silalahi. Saya dari kelas 1A. Asik, kelas 1A. Wali kelasnya siapa ya? Clara. Bu Clara. Oh iya, podcast kali ini sangat spesial loh, karena kita ada special giveaway dari Stella Maris School. Jadi, bagi kamu dengan pertanyaan terbaik dan yang tentunya beruntung, bagi kalian semua yang mau tanya, langsung saja ketik di chat room dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan garis miring pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi, bagi semuanya yang ingin bertanya, silahkan chat di room chat dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan garis miring pertanyaan. Nah, kita masuk nih ke sesi bincang-bincang seru. Kita perkenalan dulu terkait pengantar terkait dengan kegiatan outing yang sudah dilaksanakan. Saya pertama ini mau tanya dulu nih kepada Bu Maria, karena sudah mengikuti kegiatan outing yang sangat seru bersama dengan anak-anak. Bu Maria, kalau kita kan kegiatan outing ini adalah kegiatan rutin ya Bu Maria. Betul. Setiap tahunnya pasti ada. Betul Bu Sekar. Nah, kalau menurut Bu Maria, kenapa outing ini sangat penting untuk anak-anak SD dilakukan, khususnya di Stella Maris School BSD? Oke, baik Bu Sekar. Kegiatan outing untuk SD itu sangat penting ya, karena kita dengan kurikulum merdeka, yaitu di mana kegiatan ini mendukung pembelajaran menjadi anak aktif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Dikatakan aktif karena di sini anak berkegiatan langsung
dan bermakna karena anak mengalami secara langsung di lingkungan nyata. Dan di sini prioritasnya kita memang ke anak. Tidak hanya itu, di sini juga pembentukan karakter Bu Sekar, di mana anak dilatih untuk bisa bekerja sama. Mereka juga pastinya dilatih untuk mandiri dan rasa ingin tahu yang besar. Begitu Bu Sekar. Baik, jadi kegiatan outing ini nih sangat penting diadakan karena supaya anak-anak ini terjun langsung untuk belajar secara langsung dengan karakter yang baik ya Bu. Betul. Tentunya. Jadi mereka lebih belajarnya tuh lebih bermakna, mereka lebih aktif dan tentunya berpusat pada siswa karena mereka langsung ke dunia nyatanya. Betul begitu. sekali Bu Sekar. Nah, di podcast kali ini kan kita memakai tema petualangan kecil, pengalaman besar. Kira-kira kenapa sih Bu kita mengangkat tema itu untuk kegiatan outing kali ini? Iya, karena di sini anak berpetualangan kecil itu mereka hanya pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi kita juga. Nah, kenapa besar? Karena mereka mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak mereka dapatkan pada saat mereka berpiknik mungkin dengan keluarga atau pada saat mereka berada di sekolah. Begitu Bu Sekar. Baik, berarti pengalaman besar ini adalah pengalaman yang tentunya diharapkan untuk diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Benar, ya, benar. Nah, Bu Maria ini kan kemarin sempat mendampingi kegiatan outing di Kampung Horta Bogor ya Bu Maria ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana keseruan di Kampung Horta Bogor. Oke, baik Bu Sekar. Anak-anak dibawa ke Kampung Horta Bogor. Nah, di situ sebenarnya ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah ke Rumah Sutra, kegiatan kedua adalah ke Rumah Horta sendiri. Nah, di Rumah Sutra mereka melakukan mereka anak-anak kita dibawa ke ke kebun dulu. Mereka dibawa ke perkebunan murbe, di mana murbe itu adalah makanan dari ulat sutra. Nah, dari sana mereka juga belajar bahwa ternyata tanaman murbe itu bermacam-macam dan fungsinya juga bermacam-macam. Dari situ mereka dibawa ke peternakan ulat sutra dan bahkan mereka mendapat kesempatan untuk bisa pegang ulat sutra tersebut, Bu Sekar. Nah, setelah itu mereka juga melihat bahwa proses dari kepompong ya yang kemudian dibentuk menjadi benang dan lalu benang itu ditenun menjadi kain sutra dan itu menggunakan alat tradisional. Dan yang tidak kalah menariknya, mereka pun ada yang mencoba pupa itu bisa dimakan ternyata Bu Sekar. Dan pupa itu ternyata proteinnya sangat tinggi dan bahkan kami tidak diizinkan makan lebih dari 3, jadi maksimal 3. Dan saya bersyukur berusaha dan sudah mencobanya dan ternyata rasanya enak seperti kacang begitu. Dan ya itu tadi begitu menarik. Dari situ anak-anak dibawa tidak hanya ke peternakannya dan proses pembuatannya, mereka juga dibawa ke galerinya. Jadi mereka bisa melihat bahwa dari yang tadi hanya ulat kemudian bisa menjadi kain yang begitu halus. Dan tidak hanya itu, nah ini daun murbeinya ternyata di packaging begitu bagus ya. Dan teh murbei ini khasiatnya sangat besar ya. Salah satunya untuk penyakit kolesterol, Mam. Itu baik juga dengan teh murbei ini. Nah, tidak hanya itu, lalu kita dibawa lagi nih ke Rumah Horta Bu Sekar. Nah, di sini ada boneka Horta yang lucu. Jadi anak-anak di sana mereka menghias boneka Horta yang tadinya belum seindah ini, belum ada tanamannya, ya masih kering. Mereka membuat menghias bonekanya, diberi mata, diberi baju. Nah, setelah itu mereka juga diajarkan bagaimana merawat boneka ini hingga bisa tumbuh tanaman seperti ini. Makanan dan minuman tradisional seperti Bu Sekar tahu tidak makanan klepon? Tahu, itu sangat enak dan saya sangat suka. Nah, mungkin Mama juga tahu tidak minuman yang baik untuk panas dalam? Cincau. Betul sekali. Nah, itu. Jadi mereka membuat makanan dan minuman tradisional itu. Setelah itu mereka juga menghias atau melukis
di atas tote bag. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Mereka kurang lebih seperti itu, Bu Sekar. Oke, ini kita baru awalan aja udah kelihatan seru banget ya kegiatannya. Banyak sekali membuat boneka, horta, kemudian menghias tote bag. Ini ada gantungan kunci. Ini dapat kain juga ya, Bu ya. Ini apa, Bu? Dengan peralatan tradisional di sana, menenun tadi. Nah, mereka juga dapat, mereka juga dapat souvenir dalam bentuk gantungan kunci. Ini dari kepompong, ya, dari kepompong yang tadinya kelihatannya begitu sederhana tapi jadi Adalah terkait dengan memakan pupa ya tadi ya. Itu sangat menarik ya menurut saya ya, karena itu hal yang paling unik dan saya tidak pernah mencobanya jujur, karena tadi katanya khasiatnya, apalagi khasiatnya protein itu sangat banyak untuk tubuh kita ya, tapi kita tidak boleh makan banyak-banyak. Kalau protein terlalu tinggi kita bisa tidak baik juga. iya, kolesterol. Nah, bener ya tadi kalau Bu Maya bilang kolesterol minumnya ini. Berarti mereka sangat keren. Dengan adanya pupa, itu kan kalau di pelajaran itu pasti berkaitan ya, Bu ya. Sangat Adalah berkaitan. siklus ulat, kepompong dan lain sebagainya. Betul. Nah, Hansel ini kan kemarin ke kampung Horta. Nah, kan ada pupa tadi, ikut makan tidak? Kenapa? Hah? Takut. Takut? Kenapa takut? Karena ya dari awal waktu udah lihat uletnya dari peternakannya itu udah geli duluan. Udah geli duluan ngelihat ulatnya yang kecil-kecil ya di peternakannya kan. Tadi makannya pakai apa ya tapi ulat sutranya ya? Makanya ya Makannya apa ulat sutranya yang kemarin tuh. Hansel lihat? daun murbe. Daun murube, benar. Daun murubenya itu dimakan untuk ulat sutranya, kemudian diambil apanya kalau untuk dibuat kain ini tadi? Diambil kepompongnya, terus kan di kepompongnya kayaknya ada kayak bulu-bulunya gitu. Nah terus ini bulunya baru dijadiin jadi kain sutra. Kain sutra, oke. Mungkin agak dekat lagi ya biar kita kedengeran suaranya ya, Enzel. Oke. Nah, itu adalah sangat seru ya kegiatan dari anak-anak tadi ya. Mulai dari membuat boneka, ada makan pupa dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mendengar cerita dari sisi orang tua nih, Mem. Jadi kalau pertama kali mendengar anak-anak ini mau ikut outing ke kampung Cinangneng ya, khususnya untuk Samuel ya tadi, apa yang terlintas di pikiran atau di perasaan Mami nih? Kira-kira excited kah nih anak saya mau ikut outing nih, atau malah justru sedikit khawatir? Oke, sebagai orang tua pada awal itu jujur sedikit ada rasa khawatir ya. Maksudnya mengenai anak saya, keamanannya nanti gimana, apakah di sana bisa mengikuti kegiatan dengan baik, di perjalanan juga bagaimana. Tapi itu dulu sih, maksudnya waktu sama pertama kali ikut outing pas TKB. Kebetulan ini kan udah outing yang kedua kali ikutin. Nah kalau sekarang sih justru saya udah happy dan excited, karena dari outing itu dia pasti akan mengalami dan mendapatkan pengalaman baru yang pasti akan bermanfaat juga untuk dia. Wah, seru sekali ya. Berarti Mama ini adalah orang yang sangat terbuka untuk pengalaman atau perkembangan anak-anaknya. Kalau tadi itu untuk excited terkait dengan Mama, kira-kira bagaimana Mama ini mempersiapkan kegiatan yang akan Samuel laksanakan? Mungkin bisa mempersiapkan bekalnya atau pakaiannya dan lain sebagainya. Kalau untuk persiapan agak ada beberapa nih ya Bu Sekar ya. Yang pertama tuh pastinya memastikan dulu nih anaknya tuh kondisinya benar-benar sehat untuk bisa mengikuti outing. Kemudian yang kedua itu saya sedikit memberikan informasi nanti Samuel di sana akan kemana, kegiatan kira-kira ada apa aja. Yang ketiga itu pastinya memberikan saran pesan kepada Samuel nanti selama kegiatan outing
kegiatan outing itu diusahakan untuk selalu mendengarkan guru pendamping supaya tidak terpisah dengan kelompoknya. Kemudian yang keempat itu adalah Samuel mempersiapkan lebih ke kebutuhan pribadi ya, seperti itu mengusahakan baju yang nyaman, sepatu atau sendal sesuai dengan arahan dari sekolah, kemudian membawakan snack ringan, membawakan air minum, hand sanitizer, tisu basah seperti itu. Dan yang terakhir dan yang utama, mendoakan supaya setiap perjalanan lancar dan juga cuacanya cerah. Oke, lengkap sekali Mama ini persiapannya ya, luar biasa, sangat mendukung kegiatan anak-anaknya. Tadi mulai dari bekal, yang pertama dan utama adalah kesehatan. Itu adalah yang terpenting ya Ma ya. Kalau misalkan nggak sehat ya nggak bisa ikut outing. Kemudian ada snack atau makanannya yang jadi bekal, dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah doa seorang mama katanya. Jadi kalau misalkan nggak ada doanya, ya mungkin kegiatan kita nggak bisa lancar ya Bu ya. Benar. Apalagi cuaca saat ini kan, iya benar, sering hujan, Tiba-tiba panas. benar, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, karena outing ini kan melibatkan kegiatan di sekolah ya Bu Maria ya. Tadi saya sempat tanya apakah Mama ini merasa khawatir untuk melepas anaknya pergi sendirian, karena kalau dilihat kan pasti anaknya ini sering ya untuk bepergian keluar dari daerah kita ini. Tapi biasanya kan dengan mama dan papanya, dengan keluarga lainnya. Nah, ini kan kita mengajak anak untuk pergi bersama dengan kita tapi tanpa orang tua. Nah, dari segi sekolah nih Bu Maria, bagaimana sekolah ini tetap memastikan bahwa aktivitas di luar sekolah ini aman, tetap terlaksana dengan baik, terlaksana dengan struktur, dan tentunya itu nyaman bagi anak-anak. Oke Bu Sekar, pasti. Yang pertama adalah saat pemilihan lokasi. Kita pastinya memilih lokasi yang memang sesuai untuk anak-anak kita tingkat SD dan yang aman dan nyaman juga untuk mereka. Lalu yang kedua, yaitu pada saat mereka mau sampai ke sana, pastinya transportasi. Nah, kita juga mencari transportasi kerjasama dengan transportasi atau bus yang memang sudah biasa membawa anak-anak untuk keluar kota dan yang memastikan juga mereka akan aman dan nyaman sampai di tempat. Nah, tidak hanya itu. Nah, ini yang penting juga nih Bu Sekar, yaitu penyampaian kepada orang tua dan mempersiapkan orang tua. Jadi di awal kita memberikan surat pemberitahuan dulu kepada orang tua agar mereka tahu mereka akan outing kemana, lalu apa yang perlu disiapkan begitu. Dan juga tidak hanya disiapkan oleh orang tua tapi juga disiapkan oleh anak. Nah, tidak hanya Belum kegiatan outing, mencari transportasi yang aman, dan tentunya itu sangat menunjang untuk anak-anak sampai ke Kampung Horta dan Kampung Cinangneng ya Bu ya. Kemudian adalah pendekatan yang sangat melekat ini adalah salah satu sarana yang untuk supaya tidak lepas kepercayaan orang tua pada kita tentunya. Karena tadi Mama bilang ke Samuel untuk mendengarkan arahan gurunya, itu kan sama saja kita itu menjadi jembatan sebenarnya bagi kita, hubungannya dengan orang tua tuh supaya selalu baik. Benar. Nah, kita sekarang masuk nih ke
sesi yang paling seru, yang paling ditunggu-tunggu, karena kita mau dengar ceritanya secara langsung nih dari anak-anak ini, anak-anak yang lucu ini yang sudah ikut outing, yang mendapatkan pengalaman seru atau pengalaman yang besar. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Samuel. Samuel, halo. Halo. Oke, jadi kalau kemarin dengar kata outing nih, kira-kira apa perasaannya Samuel? Happy bisa naik bus sama teman-teman. Happy tuh kan, happy bisa naik bus tuh katanya sama teman-teman. Kan jarang ya naik bus ya, biasanya naik mobil kan sama keluarga kan. Kemarin kalau di bus atau di bis ngapain aja Samuel? Makan jajan, sebelum nyampe ke Cinandeng nyanyi-nyanyi. Asik, makan jajan, nyanyi-nyanyi, itu kayaknya Seru sekali. aku dapatkan dulu waktu SD ya. Sekarang kayaknya jarang. Sekarang mendampingi anak-anak aja mungkin ya kesempatannya. Makan jajan, cerita-cerita sama teman, nyanyi-nyanyi, seru sekali. Kalau Hensel nih, Halo. kemarin dengar kata outing, gimana perasaannya nih? Ya pasti antusias dan senang sih. Antusias dan senang. Karena kan outingnya Salam Maris itu setahun sekali. Asik, setahun sekali. Berarti kalau ini Hensel sudah kelas 4, berarti sudah 4 kali dong ikut. Seingatku sih kayaknya 5 sama TK juga. Oh, sama TK dihitung. Oke, berarti 5 kali. Lebih banyak ya pengalaman dari saya. Saya belum outing nih, kemarin nggak diajak sama Hensel. Oke, nah kalau kemarin ikut outing selama di Kampung Horta, kegiatan apa aja yang paling Hensel senangi atau yang paling Hensel berkesan banget untuk Hensel tuh apa? Pertama ada bikin klepon karena klepon enak. Klepon enak. Kenapa suka klepon? Karena waktu digigit atau dimakan dalam mulut semuanya langsung tuh mencrot. Oke, lumer gitu kali ya. Lumer. Wah, makan langsung Gulanya ya. gulanya meleleh di dalam mulut gitu ya. Senang ya. Enak. Selain itu ada lagi nggak yang paling berkesan? Ngeliat kebun murbe sama makan buah murbenya. Wah, makan buah murbei Bu Maria Ternyata masakan ternyata. saya tidak loh. Bu Maria hanya beli tehnya. Kamu sampai makan buah Buah murbeinya. murbeinya, keren. Saya aja belum pernah kayaknya makan buah murbei. Kalau Samuel nih, yang paling berkesan dari Samuel selama di kampung Cinangneng apa? bikin kembang goyang sama buat minumannya. Aduh, bikin kembang goyang. Berarti digoyang-goyang gitu buatnya. Kemarin ikut membuatnya. Kayak mana caranya membuatnya ya? Dicelupin ke dalam Minyak. adonan, terus ditaruh ke dalam kuali. Dalam kuali, oke, Terus dalam digoyang-goyang. digoyang-goyang sambil ada musiknya gitu nggak? Enggak, berarti tangannya digoyang-goyang gini ya. Kemarin makan berapa nih kembang goyangnya? Cuman Di rumah udah pernah belum? belum. Belum, besok minta mama ajarin buat kembang goyang ya. Oke. Oke, nah kalau kemarin itu adalah kegiatan yang paling berkesan bagi Hensel dan Samuel. Mami, ini adalah pengalaman dari Samuel. Kalau kemarin, tadi kan saya tanya ke Samuel kalau dengar kata outing, dia sangat senang mau naik bis. Nah, sebelumnya di rumah pasti kan sangat-sangat antusias ya. Bagaimana reaksi Samuel, sikapnya sebelum berangkat outing? Yang pastinya dia excited banget sih ya, happy banget dia selalu, dia kan info ya, mami informasi dari sekolah ada outing nih tanggal sekian mau kesini. Oh ya udah oke. Terus nah tapi tiap hari ditanyain itu Bu, misalnya pergi tanggal sekian, dari beberapa hari sebelum ditanyain ini tanggal berapa ya Mami? Kita berangkat Udah nggak sabar ya, Mami ya? Dia nggak sabar, jadi selalu nanya aku pergi kapan ya gitu, karena dia nunggu-nunggu karena
karena kegiatannya kan 1 tahun sekali ya. Benar. Jadi ya iya dia selalu nanyain karena udah gak sabar pengen ikutan. Yes, Kegiatan yang ditunggu-tunggu ya, Benar. Mami ya. kegiatan yang sangat ditunggu setahun sekali. Jadi nanya kapan ya berangkatnya. Kira-kira tapi tidurnya masih aman ini Mami? Puji Tuhan masih Oh aman. masih aman, puji Justru dia Tuhan. tidurnya bisa lebih awal karena kan kita info bang mau naik bus kan, ayo tidurnya lebih awal ya. Nanti kalau nggak ketinggalan bus gimana? Nggak jadi pergi. Oke. Oh ya udah Mami tidurnya lebih awal. Untungnya masih aman ya. Untungnya berarti masih masih aman. Bisa istirahat. Bisa istirahat. Oke. Kalau setelah dari Samuel pulang dari Cinangneng, sikap apa yang terjadi perubahannya, Mei? Kira-kira apakah Samuel ini bisa bercerita lebih excited atau malah lebih mandiri nih, Mami? Benar kayak Bu kata Bu Sekar, setelah pulang dari sana kan banyak kegiatan ya, dari yang kemarin kita belum sempat cerita yang ada kerbau, ada padi, ada permain gamelan dan segala macam. Itu excited banget ceritainnya. Terus juga dia lebih percaya diri dan dia lebih berani untuk mencoba hal baru. Asik. Samuel, tadi kata Mama lihat kerbau. Kerbaunya ada berapa? 4. Ada 4. Ada namanya nggak ya? Cuman ingat 1. Siapa namanya? Bintang. Oh, Bintang. Bagus sekali dapat kerbaunya. Iya, jadi kemarin kerbaunya ngapain aja yang Samuel lihat? Iya. Yang 2 itu dimandiin. Yang 2 itu lagi makan. Oh, jadi ada yang di kandangnya ya? Makannya di taman. Oh, di taman makannya. Keren banget, kerbau aja makannya di taman ya, Mami ya. Oke. Nah, itu adalah seru sekali. Kalau bermain musiknya tuh musiknya apa saja? Musiknya lupa. Lupa. Gamelan. Ada Gamelan sama apa ya? Kayaknya Yang kemarin dari saya Bambi lihat itu. fotonya yang goyang-goyang. Angklung. Angklung, benar. Bermain angklung dan gamelan. Dan kemarin saya lihat loh fotonya Samuel pakai baju tradisional loh, Ya, teman-teman. lucu ya, ya. Lucu banget. Kira-kira waktu pakai baju tradisional itu ada kegiatan lainnya nggak? Atau menari? Menari. Ya, seru banget. Jadi di Stella Maris ini juga kan sebenarnya ada ya, ada ekskul Ekskul menari angklung, tradisional. tradisional, menari, Iya. terus ada gamelan. Tapi kalau menari ini jujur nih banyaknya yang laki-laki, Perempuan. jarang ya memang ya. Jarang laki-laki. Yang perempuan tuh lebih banyak. Nah, ini adalah pengalaman yang seru karena si Samuel ini ikut menari bersama ya. teman-temannya. Mungkin nanti bisa ajari maminya atau adiknya di rumah menari. Iya. Cari di YouTube musiknya, oke? Ya. Kalau Hansel, ilmu yang didapatkan atau pengalaman budayanya apa yang dia ada di Kampung Horta? Kita buat makan kuliner tradisional, ada makanan dan minuman, yaitu makanannya ada klepon dan minumannya ada es cincau. Dan satu lagi kita bisa melihat pembuatan kain sutra dengan alat tradisional. Wah, seru sekali. Membuat kain ya. Ini contohnya mungkin ya, salah satunya ya, membuat kain. Berarti kemarin memegang benangnya dong. Iya. Tapi tidak ikut serta dalam pembuatannya ya, hanya boleh melihat ya. Boleh melihat memegang kainnya, memegang benangnya Ibu Maria ya. Ini Bu Maria, kan itu tadi sudah ada pengalaman dari anak-anak nih terkait dengan pengalaman yang berkesan menurut mereka.
Padi ya? Iya Iya. betul ya nak ya. Padi. Lalu melihat Pak taninya sedang apa itu nak? Memandikan kerbau. Oh ada mandikan kerbau. Lalu yang di sawah itu menanam apa petaninya? Padi. Menanam padi. Nah, jadi kalau di sekolah anak-anak itu belajar bahwa nasi yang mereka makan itu dari beras dan beras itu dari tanaman padi. Mereka mungkin melihat dalam slide ya. Nah, tetapi ini anak-anak dibawa langsung, mereka mengalami pengalaman yang nyata. Ambil satu contoh ya Bu Sekar ya. Mereka banyak pengalaman terutama waktu di Rumah Horta dan Rumah Sutra. Nah di pelajaran Bahasa Indonesia itu ada pelajaran membuat laporan. Nah di situ mereka ini boneka hortanya terbentuk dari apa ini nak? Dari serbuk apa ini? Serbuk, ada banyak serbuk-serbuk kayu gitu. Betul ya, Kayak serat boneka. kayu. Iya, jadi media tanamnya itu adalah Serat kayu. serat kayu, serbuk kayu. Jadi ternyata tanaman itu bisa juga hidup di serbuk kayu, begitu. Nah, lalu mereka diajarkan bagaimana mereka merawat tanaman ini hingga bisa tumbuh seperti ini. Jadi ternyata setiap tanaman itu punya cara yang berbeda, Bu Sekar. Nah, contoh tanaman rumput ini. Dari saya ya, jadi waktu pulang ini langsung boneka hortanya direndam di air selama 1-2 jam. Nah keesokan harinya bisa disiram setiap hari biar jadi tumbuh. Disiramnya berapa kali Hansel? Sehari sekali. Oke, baik. Berarti kebanyakan juga tidak baik ya. Oke, berarti ini di dalamnya ada serbuk-serbuk kayu, kemudian ada bijinya gitu ya, biji tanamannya ya. Betul, Makanya benihnya. benihnya, makanya dia bisa tumbuh karena disiram. Tapi sebelum disiram mungkin bisa direndam dulu mungkin ya. Iya, memang direndam Direndam dulu dulu baru
nanti tumbuh kecil-kecil baru disiram dengan rutin, begitu? Betul. Wah, Bu seru Sekar. sekali. Berarti belajar merawat tanaman. Di Kampung Horta belajar juga terkait dengan siklus hidup hewan ya? Ya, Iya, itu masuk di pelajaran apa kira-kira Hensel? IPAS. IPAS, benar. IPAS itu belajar dengan siklus hidup. Kalau melihat ini ada caping, wah seru sekali. Samuel kemarin melukis caping. Seru tidak? Seru. Seru. Melukisnya bersama dengan teman-teman ya. Iya. Kalau di sekolah melukisnya melukis apa? Membuat gambar apa kemarin kalau di sekolah? Membuat gambar Bu Maria, berarti itu sangat-sangat menunjang ya kolaborasi ya antara pembelajaran yang di dalam sekolah dengan di luar sekolah. Iya. Oke, Ada melukis ya, SBDP. Ya. ada itu masuknya ke pembelajaran melukis. Nah, kalau kemarin sudah belajar terkait membuat caping, merawat tanaman, melihat petani menanam padi, wah seru banget. Kalau di Samuel kemarin ada pengalaman yang menarik atau yang lucu nggak? lucunya bisa belajar sambil Pada jijik geli gitu ya ngelihat ulat yang sangat-sangat kecil. Ini ada. Kepompongnya Oh, itu. ini kepompongnya tapi Indah bentuknya sekali. ulat ya. Terus apalagi yang menarik untuk Hansel? Yang menarik itu yang waktu Oh, nanti ini nagih ke mamanya nih. Mami buatin klepon gitu ya. waktu itu juga mami coba terus katanya enak banget. Wah, seru banget. Ternyata sudah dipraktekkan loh. Kan berarti belajarnya nggak hanya di sekolah Bu Maria, Benar. tetapi ternyata sudah dipraktekkan ilmunya ya ke dalam rumah. Kalau misalkan kemarin belajar bermain. Berarti ini harus belajar Mami buat supaya itu tercapai kepenuhannya di rumah. Maminya Keinginannya. praktek tapi di rumah. Benar. Kalau dari Hansel, apa yang paling favorit dari kegiatan outing kemarin? Itu bikin teleponnya. Bikin telepon sama. Dua-duanya Pokoknya makanan. makanan. Yes, kearifan lokalnya yang bagian makanan. Oke. Dalam kegiatan outing kemarin, anak-anak kan juga belajar bekerja sama ya Bu ya, Betul. Bu Maria. Jadi bagaimana ini guru membangun kekompakan dan kerjasama ini tetap terjaga dalam pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Oke. Ini saat di kelas atau saat di kita outing nih? Oh boleh cerita Sekarang. dua-duanya mungkin. Oke, baik. Jadi ada perbedaannya. Selama di kelas bagaimana, selama outing bagaimana? Baik, pada saat outing yang pasti sebelum memulai kegiatan ya, itu anak-anak sudah kita sampaikan dahulu ya,
bahwa mereka akan dibagi dalam kelompok begitu, lalu juga ada rule-nya atau aturannya, dan bagaimana kerjasama dalam kelompok itu. Hansel itu mereka tidak sendiri, mereka berkelompok kecil berlima. Nah itu mereka bisa berbagi tugas, siapa yang melumatkan itu ya ubinya, kemudian siapa yang memasukkan gula merahnya. Nah seperti itu, jadi ada pembagian tugas sehingga mereka semua merasakan bahwa pengalaman itu tidak dalam pembelajaran ya Bu Maria Iya, tentunya. Untuk Samuel, kegiatan apa yang kemarin di kegiatan outing yang melibatkan kerjasama atau bekerja bersama dengan teman kelompoknya? Itu belajar apa aja? Sekali ya Bu Iya. Maria, jadi itu benar-benar berkaitan dengan kerjasama. Kalau Betul. tidak ada kerjasama, ya Suaranya musiknya tidak enak tidak enak didengar. didengar. Terus kalau menari tidak ada kerjasama, nggak tahu tuh yang satunya gerak ke belakang, yang gerak ke samping, nggak bareng semuanya ya. Ya, jadi kurang menarik ya Bu Sekar ya. Benar. Jadi kalau setelah kita melihat pembelajaran yang didapatkan oleh anak-anak tadi, berarti kan outing ini nih nggak hanya rekreasi, tapi mereka juga memang benar-benar belajar, dan itu pengalamannya tuh sangat berharga. Telepon yang bulat dan enak begitu. Nah, jadi selain itu juga yang dirasakan ya Bu Sekar, contohnya seperti anak-anak yang ke Cinaneng begitu ya. Mereka mungkin pada saat ini ada testimoni beberapa orang tua ya, yang biasanya kalau makan itu makan nasi itu tidak habis. Ya, tapi setelah mereka sampai di sana dan mereka tahu, oh ternyata menanam padi itu bukan hal yang mudah. Ya, sampai padi itu kemudian dia disemai ya, kemudian jadi beras dan dimasak menjadi nasi. Nah, seperti ini. Jadi dari pengalaman itu mereka benar-benar mendapatkan proses yang berharga, dan mereka jadi menghargai ya Bu Sekar, menghargai dengan apa yang mereka miliki. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Sekar. Oke. Kalau ke Mami nih, tadi kan itu dampak yang ada dilihat oleh guru. Kalau saya mau bertanya ke Mami, dampak yang terlihat dari kegiatan outing ini dari Samuel ini, kenapa dampaknya pasti sangat besar? Mungkin bisa diceritakan dampaknya apa, dan mengapa kegiatan ini layak untuk diikuti oleh anak-anak? Kalau yang
sangat-sangat membantu untuk membantu mereka untuk mengontrol emosi ya Mam ya, bener. Jadi itu tadi adalah cerita-cerita dari pengalaman anak-anak yang ada di sekolah Stella Maris BSD, khususnya di SD yang sudah mengikuti outing. Nah, akhirnya kita masuk nih ke sesi Q&A. Jadi saya ingatkan lagi bahwa kita akan ada giveaway spesial dari Stella Maris School. Jadi bagi nama para pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast ya. Oke, kita mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama, yaitu ada Yunita dari Tangsel. Menurut kan akan dijelaskan seperti contohnya di kelas itu kan dijelaskan bahwa nasi itu dari beras, seperti itu ya Bu ya. Betul. Saat di outing contohnya di Cinangneng kemarin anak-anak melihat, oh iya Pak Petani sedang menanam padi. Nah, padinya diolah menjadi beras dan kemudian dimasak untuk dikonsumsi oleh kita semua. Kemudian lewat outing itu juga anak mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang nggak bisa kita samakan dengan di dalam kelas. Karena proses belajarannya juga pasti berbeda. Di outing itu anak belajar tentang emosionalnya, tentang berempati kepada orang lain untuk melihat hal-hal baru yang tidak bisa didapatkan dengan belajar di kelas. Ya, jadi melengkapi ya Mami ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Maria karena ini berkaitan dengan kegiatan rutin kita, yaitu outing kan. Outing kita ini adalah kegiatan rutin. Jadi apakah setiap tahun STEMA ini punya tema yang berbeda untuk outing anak-anak? Kalau iya, tema itu pertimbangannya dari apa? Begitu. Baik, menarik sekali ya pertanyaannya. Betul, setiap tahun memang kita ada kegiatan outing. Untuk tema, kita sesuai Mungkin saya bisa menambahkan kalau tema-tema itu kan berkaitan dengan apa yang tujuan kita mau datangi. Jadi kalau kayak tadi ke Kampung Horta itu kan berkaitan dengan ulat sutra, berarti berkaitan dengan siklus hidup makhluk hidup ya, siklus makhluk hidup itu ulat sutra. Nah, kita kayaknya udah masuk ke sesi akhir ini. Yes, kita masuk ke sesi akhir. Jadi Stella Maris ini kita percaya bahwa pendidikan itu nggak hanya tentang nilai akademik ya pastinya Mama, untuk anak-anak ya Bu Maria. Jadi kami ingin membentuk anak-anak itu lebih percaya diri, mandiri, seperti yang sudah didapatkan oleh anak-anak tadi, dan mampu bekerja sama, serta yang paling penting adalah memiliki pengalaman belajar yang sangat bermakna. Karena itu adalah berbagai kegiatan dari outing, project learning, dan experiential learning. Jadi dia mengalami experience yang berbeda-beda. Bagian yang penting dalam proses belajar ini di sekolah kami. Harapannya setiap anak ini nggak hanya belajar untuk tahu materinya saja, tetapi juga belajar untuk mengalami dan bertumbuh. Ya ampun, tidak terasa podcast hari ini kita sudah mau berakhir.
terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah hadir, yang sudah setia menemani cerita hari ini. Semoga cerita ini bisa memberikan gambaran kepada orang tua bahwa kegiatan outing ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi juga menjadi bagian yang seru dan penting untuk proses belajar anak-anak. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa kasih satu kalimat yang bermakna untuk penonton di rumah. Mungkin mulai dari saya ya. Saya ada satu kalimat, yaitu kecil langkahmu, besar cerita dan manfaatnya. Wow, keren. Oke, dari saya, petualangan seru, ilmu baru, hati gembira. Ya, keren. Hati gembira. Hansel boleh? Kalau saya ada sehari berpetualangan, seumur hidup terkenal. Sekali berpetualang seumur hidup terkenal. Terkenal. Oh, terkenal. Aduh, salah saya. Oke, Samuel apa? Belajar sambil main seru. Waduh, seru. Yang belakangnya ditekankan seru gitu ya. Oke. Boleh dari Mama nih yang paling terakhir sekalian penutup. Oke, outing itu membuka mata, membuka hati, dan juga membuka pengalaman baru. Hadir. Itu adalah kata-kata hari ini. Kata-kata kita berlima hari ini. Sampai jumpa di episode STEMA Talks berikutnya. Dan terima kasih untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir podcast hari ini. Akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu. Jadi tadi ada 2 peserta yang bertanya, ada Kristi dan ada Yunita. Jadi nanti pengumuman giveaway-nya akan dihubungi oleh Markom. Jadi nanti pemenangnya akan dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang tadi diberikan itu terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim Markom Stella Maris School BSD. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang pastinya kece. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai nggak daftar ya, karena ini gratis dan free. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini, nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, garis miring usia anak, garis miring pertanyaan. Selain itu, SD Stella Maris School BSD mempunyai program free trial class setiap hari Minggu pukul 9, setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 12. Dan demikian juga untuk jenjang TK, SMP, dan SMA. Bapak Ibu bisa mengajak putra-putrinya untuk merasakan keseruan belajar di Stella Maris BSD. Dan untuk semua peserta yang sudah ikut menyimak dan berpartisipasi, terima kasih juga ya sudah menjadi bagian dari komunitas teman hebat Stella Maris BSD. Kami mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi jangan khawatir, untuk kesempatan berikutnya di episode STEMA Talks podcast berikutnya mungkin bisa ikut join dan ikut bertanya. Terima kasih, saya Sekar pamit undur diri. Dah.